Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang wanita untuk mandi di tempat pemandian umum. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammama." Hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 2801, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia memasukkan istrinya ke dalam hammam atau tempat pemandian umum. Bagaimana kalau di laut? Apakah sama hukumnya? Jazakallahu khairan. Hadis ini yang saya tahu itu mu'allal, ada ilah dan ada alasannya. Ilahnya itu apa? Di tempat pemandian umum itu akan terbuka auratnya, lalu bisa diintip oleh orang. Itu ilahnya. Dan hukum itu ya duru ma'ilat ya wujudan wa adaman. Jadi ya ini kita belajar usul fikih, kita praktekkan di sini. Jadi larangan kita sebagai suami jangan memasukkan istri kita ke tempat pemandian umum itu bukan berarti bukan berarti nanti kalau kita masuk safar kemudian kita pengen kencing istri kita, anak kita, terus dikencingkan di mana? Dikencingkan di mana? Mau semua tetap tempat-tempat umum gitu loh. Nah, berarti kalau melihat konteksnya hadis, waduh, gak boleh, gimana ini gitu loh. Nah, ini nggak bisa begitu, mu'alal supaya terjaga aurat istri-istri kita. Nah, kalau ada kata di tempat umum itu di kamar mandi yang itu tertutup auratnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu ilahnya tertutup aurat. Nah, ketika nanti antum di pemandian umum kayak pemandian laut kalau memandinya itu pakai cadar, pakai tutup aurat semuanya nggak apa-apa. Tapi kalau mandinya kuno telanjang di laut, ya nggak bisa lah. Di laut kan tempat terbuka yang gampang bagi manusia untuk melihatnya. Ini yang masuk di situ. Kenapa? Walaupun nggak ada orang, ya kan, tapi kan tempat yang terbuka, yang bisa jadi orang itu ngintip gitu loh, ngintip dari mana tempat yang Anda tuh nggak tahu gitu loh. Ujuk-ujuk datang, tiba-tiba datang. Nah, itu nggak boleh. Nah, tapi ketika kalau mau mandi terus bawa bajunya semuanya satu mandi sama bajunya tertutup semuanya, nggak apa-apa karena ilahnya adalah terbuka auratnya di tempat umum, terbuka auratnya di tempat yang umum. Ini yang saya tahu di syarah-syarah hadis, dan hukum itu berputar bersama ilahnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini kan dia ingin mengkiaskan hukum dengan mandi di mana, di Mandian. Lautan kan gitu kan. Nah, ini kan ilah itu terwujud kalau hukum itu terwujud itu kalau ilahnya sama. Apa ilahnya? Kalau sama-sama terbuka auratnya dimanapun tempatnya dihukumi sama, kan al hukum ya dulu ma'ilat ya wujud dan wa adam, hukum berputar bersama ilahnya, ada dan tidak ada adanya. Tapi kalau misalnya pakai cadar besar tapi terbentuk gitu karena basah, itu gimana sih? Ya tetap hukumnya nggak boleh, bicara jangan terbentuk lah. Jangan terbentuk, dimaksimalkan, jangan terbentuk gitu. Kalau terbentuk kan apalagi di tempat yang umum kan, ya masuk karena membentuk, karena kan kelihatan. Jadi ilahnya bukan karena tempat itu, tapi terbuka auratnya itu masalahnya. Bukan zatnya, tapi itu karena jadi zat benda, zat tempat itu nggak ada masalah sebenarnya kan. Itu kan mengarah kepada pembukaan dan terlihatnya aurat. Ilahnya itu karena terlihat auratnya itu kan dilarang oleh syariat. Nah,